Oke, Pak Denny mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Ada teman-teman yang mungkin belum kenal. Wah, yang ganteng di depan ini siapa, gitu ya? Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Ayo, Jimmy Man! Pistol in the lot! LOF! Pistol in the lot! Perkenalkan, nama saya Denny dari chapter Ponorogo. Saya bersama rombongan 40 orang. Mana yang Ponorogo Madiun Ngawi? Coba berdiri. Ponorogo. Wah, luar biasa. Yang datang yang 600 orang. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Pendukung saya semua ini. Wah, pendukung. Pasti menang Pak, menang. Sajane iki caleg apa toh? Anak berapa Pak? Anak 3, istri 1. Istri 1 cukup Pak, iku gak teh. Iya, jangan kebalik. Iya, jangan kebalik ya. Pak, saya mau tanya. Iya. Maaf, saya sampai keselak. Saat ini Pak Denny bergabung di chapter mana Pak? Chapter Ponorogo. Chapter Ponorogo ya Pak ya. Pak, dengar-dengar chapter Ponorogo ini baru melahirkan Mak Brojol, Mak Bedunduk gitu Pak ya. Satu chapter baru gitu ya kan. Ya, betul. Kita melahirkan chapter Ponorogo itu youth yang movement. Karena kepingin kita itu di Ponorogo itu terjadi pergerakan youth yang muda-muda. Oke, yang muda-muda. Ya. Melahirkan yang movement, Betul. yang muda-muda. Kira-kira angel gak sih Pak menurut Pak? Tidak gampang ya. Oh, susah. Tidak gampang ya Pak. Angel Pak, sebenarnya Pak ya. Aku supaya nunung enggak? Ya, terus Pak. Gimana Pak kendalanya Pak? Kalau muda-muda itu kadang kalau kita ajak ke gospel itu mindsetnya Ya. itu orang tua-tua pasti. Oh, gitu ya. Papa-papanya kita harus ngomong full gospel itu bukan hanya untuk orang tua, tapi Ya. kita yang kaum muda harus bergerak juga. Betul Pak. Nah, kita mengawalnya itu ya, itu dari hobi. Dari hobi. Ya, kita badminton, sering hobi makan. Nah, dari situ kita setelah erat ya, atau klub itu, kenapa tidak yuk kita bentuk sebuah chapter youth. Pertama-tama ya nggak gampang sih, ada yang mau, ada yang enggak. Oh sih, apa yang dia omongkan di chapter seperti itu. Nah, terus kita ngomong enggak kayak kebaktian, enggak kayak PD, enggak. Karena kita di gospel itu kita sharing, terus kita saling menguatkan kesaksian, itu yang penting. Kita hanya mengenalkan, bukan mengkristenkan, tapi mengenalkan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Luar biasa. Jadi tidak semata-mata mengajak, ayo persekutuan doa, iku biyen, iku lawas, ya. Kita ngajaknya sekarang main badminton dulu, habis main nongkrong, gitu ya kan? Habis nongkrong baru disisipi, betul Pak ya? Nah, gitu ya. Jadi jangan mainnya itu sekarang diperhalus, gitu ya. Pertama pun kita nggak langsung kayak gospel, kita nongkrong, makan-makan. Papan berdua kita sisipi, jadi ketika akhirnya jalan lagi. Luar biasa ya Pak. Tidak semata-mata langsung tembak, enggak ya Pak ya. Ya, kalau ada seninya ya Pak. kalau orang muda-muda langsung belajar seperti literasi seperti itu, Tidak mau ya Pak ya, pasti tidak mau ya. Oke Pak, saya boleh nggak tanya, Pak, apa yang dialami Pak Denny dalam bisnisnya selama bergabung di Full Gospel di Ponorogo Chapter? naik turun ya Oh, usaha. bisnisnya naik turun kayak rel coaster. Siapa yang kayak rel coaster? Pakai bolongnya Pak. Kenapa kalau saya ngomong naik turun? Karena kebetulan saya dipercaya untuk mulai toko mebel sama perusahaan sofa Emerald sofa. Oh. Nah, kalau promosi. kalau apa namanya mebel itu kan kalau sebelum COVID itu rata-rata ramenya itu 1 bulan sebelum puasa dan 1 bulan setelah puasa. Setelah itu ya start, Kembali lagi sepi. Nah, seperti itu. Apalagi waktu COVID melanda ya. Oh iya. Nah, COVID melanda itu mebel itu benar-benar jatuh terpuruk. Betul Pak. Zero. Sama saya bolongnya jatuh Pak. Nah, makanya itu. Nah, setelah itu karena saya di wadah yang luar biasa, biarpun tidak ada pendapat, tapi
mentor saya Bapak Ajun selalu ngomong andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Saya tetap mengandalkan Tuhan. Saya jual itu apa? Kan hobi banyak ya. Jual tanaman, mebel nggak usah tak pikir. Jual tanaman, tapi nggak pernah tanaman tak jual, tapi ya jalan. Jual ikan saya jalani, jual ikan jalan, tapi luar biasa. Tuhan selalu ngasih rezeki buat anaknya, biarpun pekerjaan utama nggak ada, tapi sampingan tuh ada. Ceperan. Ceperan, betul. Saking ada, kita butuh ya Pak ya, satu sosok kakak rohani gitu ya Pak ya, yang bisa menguatkan, membimbing, itu penting Bapak Ibu ya. Dan kita tambah sama konser terus ngomong, halah kejual sepi aku lo yo sepi, wis kalah wis depo, wis kejualnya si depo, enggak ya Pak ya. Tapi kita punya mentor rohani, gimana bisa saling menguatkan. Ayo Pak, gandol Tuhan, jangan lihat manusia, jangan lihat keadaan, lihat Tuhan, gitu ya Pak ya. Luar biasa. Apalagi di wadah kudus ini luar biasa, saling menguatkan. Biarpun kadang kan orang kita punya salah, yuk tak bantu doa. Tapi kan kadang orang, aku ora butuh doa, deh, aku butuh duit. Tapi tetap andalkan Tuhan. Betul Pak ya. Jadi seringkali orang ngomong, aku ora butuh doa, aku butuh duit. Kok kita kabeh gak butuh, aku ya butuh duit itu ya. Gitu ya. Tapi kita percaya kita punya Tuhan sumber berkat. Amin. Luar biasa. Pak terakhir, bagaimana dengan usaha pekerjaan Pak Denny sekarang sejak bergabung dalam FGBRN? Nah, setelah saya tetap bertahan di gospel, tetap mengandalkan Tuhan sampai COVID hilang, ada 2023, tepat anak saya masuk kuliah di tahun 2023 itu, Tuhan luar biasa. Ikan sudah hilang, tanaman sudah hilang, ya, karena kan lockdown hilang, jadi semua kan nggak mikir hobi lagi. Tapi yang luar biasa, Tuhan pulihkan mebel saya ramai sekali. Jadi sekarang itu nggak nunggu Lebaran, puasa enggak, setiap bulan tetap ramai. Dan yang luar biasanya Tuhan pulihkan, yang beli bukan hanya orang Ponorogo, Labuan Bajo, Madura, Surabaya, Malang, Semarang, Jogja. Luar biasa ya Pak ya. Tuhan mendatangkan berkat dari timur, utara, selatan, barat. Ya, berarti apa Pak? Tuhan pulihkan kembali, ya kan? Berkat-berkat yang dulunya mungkin Tuhan stagnan, sekarang Tuhan pulihkan kembali ya. Luar biasa Pak Denny ya. Pak Denny, boleh nggak sih kita menghadirkan mentornya yang mana sih? Mentornya, ingin tahu mentornya. Bapak Ajun. Pak Ajun ya, mana ini Bapak Ajun? Wah luar biasa. Tepuk tangan ya baik buat Bro Ajun gitu ya, luar biasa. Pak Ajun, apa Pak Ajun? Sedikit pesan untuk kita semua menghadapi situasi ekonomi yang seperti ini. Minta tolong Pak Ajun, 1-2 kata-kata Pak Ajun. Ya kalau kita tahu memang tahun ini luar biasa ya, semua ekonomi pasti banyak mengatakan turun ya. Tahun 2025 ini dibanding tahun lalu, memang tahun ini pasti banyak orang mengatakan ekonomi turun. Tapi kembali lagi seperti yang saya katakan sama teman saya ya Bro Denny, kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia, pasti kita kecewa. Mengandalkan Tuhan, kalau kita mengandalkan manusia pasti kecewa, gitu ya Pak Ajun ya, luar biasa ya. Beri kemuliaan buat Allah kita. Kita perlu mentor yang luar biasa. Kita perlu sahabat dalam setiap pekerjaan rohani kita.